Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Apik Sipa, channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk pemeliharaan sistem kelistrikan teknik kendaraan ringan kelas 11 semester 1. Karena baru di awal pembelajaran untuk pemeliharaan sistem kelistrikan, sebelumnya kita akan membahas dulu untuk pengantar dari sistem kelistrikan agar nantinya dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Maka untuk alur pembelajarannya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu nanti berisi tentang tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Yang kedua adalah di materi 1, yaitu nanti kita akan membahas tentang sistem kelistrikan teknik kendaraan ringan otomotif. Dan materi yang kedua adalah materi tentang sistem kelistrikan yang ada di kendaraan ringan. Yang terakhir adalah nanti di pengayaan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran nanti diharapkan yang pertama adalah mengetahui dan memahami apa itu sistem kelistrikan teknik kendaraan ringan. Yang kedua yaitu mengetahui sistem apa aja yang termasuk dalam sistem kelistrikan di kendaraan ringan. Sedangkan indikator dari pembelajaran ini adalah yang pertama dapat mengetahui sistem kelistrikan pada kendaraan ringan, dan yang kedua adalah dapat menyebutkan macam-macam serta fungsi sistem kelistrikan yang ada di kendaraan ringan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari sistem kelistrikan kendaraan ringan itu sendiri. Sistem kelistrikan mobil atau kendaraan ringan adalah rangkaian energi listrik yang berasal dari baterai yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan ringan. Jadi dalam sistem kelistrikan kendaraan ringan kita nanti akan mempelajari tentang rangkaian kelistrikan wheeling diagram yang ada di kendaraan ringan yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu pada kendaraan ringan. Untuk fungsi dari sistem kelistrikan di kendaraan ringan, yang pertama adalah membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder yang biasanya dalam sistem pengapian, baik itu pengapian konvensional maupun pengapian elektrik. Yang kedua adalah membantu menghidupkan mesin pada saat start atau posisi pertama kali mesin dinyalakan dengan putaran tertentu yang biasanya ada di sistem starter. Yang ketiga adalah menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber arus baterai atau aki tetap terisi, yang di kendaraan ringan biasanya disebut dengan sistem pengisian. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara, seperti untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pada saat mengendara. Itu biasanya di mobil itu dipasangi dengan sistem AC, sistem ABS atau sistem rem yang sudah elektrik. Yang kedua adalah sistem kelistrikan bodi, sistem airbag, sistem penghapus kaca ataupun wiper. Itulah beberapa fungsi dari sistem kelistrikan untuk di kendaraan ringan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem apa aja yang ada di kelistrikan kendaraan ringan. Untuk yang pertama adalah sistem kelistrikan yang ada di bagian mesin, yaitu segala rangkaian kelistrikan yang ada di mesin kendaraan ringan. Yang pertama adalah sistem pengapian, yaitu di dalam sistem pengapian nanti adalah syaratnya terjadi pembakaran di dalam silinder, itu harus ada udara, bahan bakar, dan api. Nah, untuk
untuk api di sistem pengapian merupakan sumber bunga api yang menimbulkan ledakan campuran udara dan bahan bakar sehingga proses pembakaran di ruang bakar itu dapat terjadi. Jadi nanti rangkaian kelistrikan untuk di sistem pengapian itu fungsinya adalah untuk membangkitkan loncatan bunga api sehingga nanti terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Yang kedua adalah sistem starter. Di mesin tidak akan dapat hidup ataupun harus dihidupkan dengan tombol start sebelum melakukan siklus operasional, yaitu antara lain dalam siklus operasionalnya di kendaraan ringan itu adalah langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Dan untuk membantu melakukan siklus pendahuluan pada saat awal menghidupkan atau mesin hidup itu dibutuhkan sistem starter yang yaitu dengan memutarkan poros senggol atau biasa disebut dengan flywheel. Jadi di sistem starter itu fungsinya adalah untuk menghidupkan pertama kali di kendaraan ringan. Sedangkan yang ketiga adalah sistem pengisian. Dengan isi baterai sebagai sumber arus hanya dapat menyimpan dan tidak dapat menghasilkan arus apabila kapasitas baterai terbatas dan tidak dapat memberikan arus yang dibutuhkan pada kelistrikan mobil secara terus-menerus. Jadi di baterai itu perlu dilakukan pengisian, sehingga di sistem pengisian itu adalah fungsinya untuk mengisi baterai agar nanti dapat memberikan arus yang dibutuhkan pada semua kelistrikan mobil, baik itu saat mesin bekerja ataupun pada saat untuk menghidupkan penerangan kendaraan ringan pada saat mobil menyala. Yang keempat adalah sistem EV pada mobil konvensional. Sistem EV di mobil konvensional itu merupakan pengganti dari sistem karburator atau yang dikontrol secara elektrik. Jadi fungsi sistem EV adalah untuk menyetarakan perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder dengan cara penginjeksiannya sesuai dengan kondisi kendaraan yang sudah diatur secara otomatis. Yang kelima, yang biasanya pada pada kendaraan diesel, yaitu di sistem common rail diesel. Common rail pada dasarnya sama dengan sistem EV yang ada di mobil berbahan bakar bensin, yaitu fungsinya adalah untuk mengatur suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Yang kedua adalah di sistem kelistrikan bodi. Kalau tadi kita sistem kendaraan yang ada kaitannya dengan mesin, sekarang si klasifikasi sistem kelistrikan yang ada di bodi kendaraan. Di bodi kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan jaringan kabel atau wiring harness yang biasanya digunakan untuk sistem penerangan eksterior, lampu kepala, lampu kota dan kabut, lampu penerangan interior berarti ada di dalam mobil, yaitu lampu kabin, lampu sein, lampu mundur, klakson, switch, dan relay yang wiper washer yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat berkendara. Klasifikasi sistem kelistrikan yang ketiga adalah di sasis. Yang di sasis itu untuk yang rangkaian kelistrikan itu untuk yang mobil-mobil sekarang itu sudah menggunakan rangkaian kelistrikan. Yang pertama adalah di ABS dan EBD. Yang pertama di ABS itu adalah anti-lock brake system, sistem pengereman yang dikontrol secara elektronik. Sedangkan untuk yang EBD itu adalah tambahan dari fungsi ABS yang fungsinya adalah untuk mengoptimalkan pengereman. Sedangkan yang kedua yaitu brake assist atau sistem yang berguna untuk membantu rem pada saat bekerja, yang
pada saat kendaraan membutuhkan daya pengereman yang besar. Itu biasanya untuk yang pengereman mendadak. Jadi nanti kalau di sistem rem yang sudah elektrik itu nanti akan dikontrol oleh ECU, yang nantinya ECU itu berdasarkan kecepatan pedal rem atau kenaikan tekanan master silinder itu nanti akan secara otomatis itu akan membantu pengereman pada saat situasi dalam pengereman yang mendadak. Yang ketiga yaitu TRC. TRC yaitu adalah berfungsi untuk menambah stabilitas pengendara dengan cara mengurangi output mesin dan melakukan pengereman secara efektif untuk menahan roda agar tidak tergelincir. Untuk penerapan dari TRC itu di mobil-mobil yang keluaran terbaru. Untuk yang mobil-mobil keluaran yang lama itu belum ada sistem TRC. Yang sistem kelistrikan yang ada di chassis yang berikutnya yaitu adalah VSD. Itu adalah sistem yang bekerja secara otomatis dengan cara mengurangi output, sama untuk yang TRC, tapi digunakan pada saat menikung atau berpindah jalur sehingga keadaan kendaraan tetap terkontrol secara aman sesuai dengan jalur lintasannya. Jadi mobil itu akan aman sesuai dengan jalur pada saat berbelok ataupun berpindah jalur. Yang kelima adalah hill start assist, yaitu sistem yang bekerja pada saat kendaraan pada kondisi atau daerah menanjak lebih dari 45 derajat. Jadi secara otomatis akan menahan mobil sehingga pengemudi memiliki waktu cukup untuk memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas dan dapat menekan gas sebelum terlepas dari kondisi pengereman. Jadi untuk yang di sistem chassis untuk yang kelistrikan itu biasanya digunakan pada mobil-mobil yang terbaru. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah sistem kelistrikan untuk yang mesin, yang kedua untuk yang chassis, dan sekarang yang sistem kelistrikan untuk infotainment. Biasanya untuk yang di sistem kelistrikan itu digunakan untuk infotainment, itu digunakan untuk memberikan kenyamanan pada pengendara seperti audio video, GPS, USB port, ataupun nanti bisa juga untuk mengecas HP dan lain sebagainya. Itu nanti untuk yang di sistem kelistrikan kendaraan ringan itu di rangkaian kelistrikannya itu termasuk dalam sistem kelistrikan di infotainment. Sedangkan untuk yang tambahan ataupun aksesoris itu yang pertama adalah di power mirror atau spion yang secara otomatis bisa digerakkan. Yang kedua adalah lampu kabut depan dan belakang, itu nanti berguna pada saat kondisi berkabut. Yang ketiga adalah airbag. Airbag itu adalah pengaman pada saat terjadi benturan yang berfungsi untuk melindungi pengemudi. Yang keempat adalah immobilizer. Yang kelima, yang terakhir adalah sistem alarm. Nah, untuk pendalaman materi itu nanti bisa mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di link dalam deskripsi ini yang berupa Google Form yang nanti bisa digunakan untuk melihat apakah pembelajaran yang ada dalam video ini itu bisa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, itu aja untuk video pembelajaran pengantar sistem kelistrikan yang ada di kendaraan ringan. Terima kasih.
dan jangan lupa untuk subscribe dan share serta tonton terus di channel Abid Siva sehingga nantinya bisa berkembang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.